warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Ahibail kiram hadratin karamin wa muhtaramin, segenap para alim ulama, para kiai, para asatidz tokoh masyarakat, dan juga para jamaah bil khusus guru kita Ustaz Ridwan Umar dan segenap asatidz lainnya yang semoga berkumpulnya kita bersama-sama di pagi hari ini menjadi sababiah Allah berkahi hidup kita semua, dan Allah berikan keistiqomahan dalam ibadah, sabar dalam menghadapi ujian dan musibah, serta diakhiri hidup kita di dunia ini dengan husnul khatimah. Ganggu dengan adanya wabah, jangan sampai wabah ini pun mengganggu daripada nilai-nilai ukhuwah yang ada, hanya karena perbedaan cara kita menghadapi wabah ini. Wabah ini semuanya adalah bagian ujian dari Allah. Urusan rekayasa ataupun ada nilai politiknya itu bukan urusan kita, tapi bagaimana agar wabah ini tidak menjadikan ukhuwah antara umat Islam terpecah belah. Karena walau bagaimanapun juga memang ada perbedaan. Ada yang berani Jumatan, ada yang nggak berani Jumatan, ada yang sholat di jaraknya dekat, ada yang jaraknya renggang, ada yang pakai masker, ada yang nggak pakai masker. Sebetulnya semua itu bukan menjadi masalah kalau kita berkonsentrasi kepada aturan ilmu yang berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ijma para ulama. Yang menjadikan itu permasalahan adalah ketika kita mengedepankan maunya kita mengalahkan aturan ilmu. Maka mudah-mudahan kembalinya kita pada pagi hari di subuh ini kembali benar-benar meyakinkan kita bahwa tidak ada jalan beramal ibadah yang diterima oleh Allah kecuali dengan jalan ilmu. Fakul man bi ghairi ilmin ya'malu akmaluhu mardudatun la tuqbal. Maka setiap orang yang beramal ibadah apapun amal ibadah yang tidak pakai ilmu ditolak dan tidak diterima. Dan ini menjadi pelajaran buat kita agar kita apapun ke depan umat Islam ketika menghadapi entah itu wabah, entah musibah, entah fitnah, kembali kepada jalur apa yang sudah diberikan oleh para ahli ulama yang kita yakini bahwa itu pasti bersumberkan kepada Rasul dan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Maka pada pagi hari ini saya hanya akan membacakan sebahagian dari pendapat ahli hikmah agar kita benar-benar menuntut bahwasannya tadi apapun yang kita lakukan kita berusaha ada di belakang para ahli ulama. Hanya memang saat ini kita bingung yang disebut ulama itu siapa. Kalau kita menghormatan nyebut ulama ya sudah pasti bagian menghormati daripada orang lain. Tapi ketika disebut ulama kita merasa ulama, nah di sini ada repot. Karena yang disebut ulama itu kalau kita lihat dari kalimat sekat mubalaghahnya ulama dari kata alimun. Alimah ya'lamu ilman berarti orang yang punya ilmu. Ulama orang yang ilmunya banyak pula mengamalkannya. Pertanyaannya sebanyak apa ilmu orang yang disebut ulama? Nah sini ulama yang dimaksud menjadi patokan kita agar kita punya panduan ibadah dan beragama adalah ulama yang sudah masyhur di dunia, bukan masyhur sekampung, apalagi cuma saya. Cuma karena sebutannya memang ada alim ulama, ada asatidz dan ustadz, sebagaimana banyak di luar negeri di Timur Tengah yang namanya ustadz itu sekelas doktor dan profesor. Kalau di kita kan banyak ustadz. Iya, kalau di kita sebetulnya tidak ada masalah sebetulnya. Asal jangan orang yang disebut ulama baru kelas kampung udah merasa ulama kelas dunia, karena sebutannya sama-sama ulama. Ustadz juga sama, ada ustadz tahlil, ada ustadz ratib, ada ustadz zikir, tidak ada masalah. Yang penting jangan merasa bahwa ustadz kita sama seperti para ustadz yang menyandang gelar profesor dan doktor yang sudah mengarang kitab. Kita membaca kitab aja berantakan. Kenapa ini penting harus kita tekankan? Karena kita bakal ngambil tadi kita dengar banyak sudah orang yang meninggal dunia.
Tidak ada kematian yang paling indah Bapak Ibu selain kematian kita sesuai dengan doa kita, ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Wahai Tuhanku, dengan sababiyah Mustafa, salah satu nama dari Rasulullah SAW, berwasilah kepada Rasul, sampaikanlah maksud tujuan kami. Dengan kuliah subuh ini, sampaikanlah maksud tujuan kami. Dengan niat taklim ini, sampaikanlah tujuan kami. Dengan langkah kaki dari rumah menuju tempat ibadah, sampaikanlah tujuan kami. Dengan habis sholat subuhnya berzikir kita berangkat, sampaikanlah tujuan kami. Tujuan apa? Tujuan kita semua, yaitu kematian yang mustaqim. Bukan tujuan saya berangkat ngaji pagi ini supaya hari ini nih nyalohin tanah hasil. Bukan pula yang sehari ini pada saat ini kita lagi mau punya urusan mudah itu mau urusan dunia yang jadi bonusnya. Tapi balik maqasidana di sana itu adalah sampaikanlah tujuan kami. Kita hidup sebagai muslim, mati pun sebagai muslim. Nah, maka di sini dikatakan, qala ba'dul hukama'i, berkata sebahagian ahli hukum, yahtajul amalu ila arba'ati asya'a hatta yaslim. Dibutuhkan amal itu, kita ini beramal nih, sholat amal, puasa amal, zakat amal, dagang amal, berumah tangga amal, sedekah amal, kurban amal, tarawih amal, semuanya itu amal. Tapi amal itu akan selamat apabila dia memiliki 4 perkara. Nah ini kita pengen tadi meninggal dalam keadaan Islam. Begitu kita meninggal dunia, nggak ada lagi yang nemenin kita. Harta yang kita punya nggak nemenin, jabatan yang kita kuasai nggak nemenin, keluarga yang kita cintai nggak nemenin. Tapi ada satu teman, yang teman ini serba enak dan serba indah sehingga waktu yang panjang terasa singkat. Hal yang mengejutkan tidak mengagetkan, yaitu amal ibadah yang baik. Nah amal ibadah itu bisa baik kalau punya 4 perkara. Yang pertama al-ilmu qabla badaihi. Amal yang bisa nemenin kita dengan baik itu adalah amal yang begitu kita mulai beramal sudah diawali dengan ilmu. Sudah diawali dengan ilmu. Kita sholat pakai. Nah ini untuk urusan ilmu sholat aja zaman sekarang, kalau kita nggak punya tempat untuk duduk bersama kolam ilmu, akhirnya sholat kita tidak mendatangkan keyakinan masalah, malah mendatangkan keraguan. Kenapa? Karena di tempat kita sekarang dan di seluruh dunia ada hal-hal yang jauh jadi dekat, hal-hal yang tadi nggak kedengeran jadi kedengeran, sehingga akan menimbulkan banyak keinginan dan pertanyaan di benak kita. Kalau kita nggak punya keyakinan, kita bakal bingung. Contoh, minggu-minggu ini lagi ramai nih Pak, urusan doa iftitah. Ini yang sering ngaji di medsos, akhirnya minggu-minggu ini lagi ramai perdebatan tentang doa iftitah. Ada yang satu pakai inni wajahku, ada yang satu nggak pakai wajahku, ada masuk pihak ketiga yang manas-manasin. Emang zaman sekarang begitu banyak yang ngompor-ngomporin. Kita udah nggak usah masuk ranah politik, nggak usah masuk ranah organisasi, kita masuk ke ilmu. Sebetulnya yang mana sih? Sehingga kita yang biasanya pakai ini mulai ragu. Jangan-jangan benar. Nggak pakai ini, jangan-jangan wajah aku nih. Emang nggak ada hadisnya, berarti bid'ah saya selama ini. Kemudian yang kata pakai ini, itu kan bocah main sore. Nggak tahu dalilnya, ini tuh ada dari zaman dulu gitu. Ini akhirnya apa nih? Akhirnya orang yang nggak pernah punya majelis tadi, dia lihat perdebatan kayak begini, kata dia sekalian biar adil, nggak usah dititah aman. Daripada pakai ini disalahin sama yang nggak pakai, ya kan begitu? Yang nggak pakai disalahin sama yang pakai, mendingan sekalian, nggak usah dititah sekalian. Padahal itu permasalahan sudah dibahas ratusan tahun yang lalu oleh para ahli ulama, tertuang dalam kitab-kitabnya. Tinggal kita lihat, kita mazhab kita apa? Imam Syafi'i percaya kan tidak mungkin ulama sekelas Imam Syafi'i beserta para sahabatnya ngambil dalil nggak pakai hadis. Yang menyedihkan sekarang, kalau anak muda sekarang begitu dia mendengar ada fatwa yang mengatakan bahwa nggak ada yang pakai ini, nggak ada hadisnya, wah itu dikomentar. Berarti Imam Syafi'i selama ini salah, Imam Syafi'i disalahin. Gitu.
boleh juga yang pakai ini wajah tuh, dua-duanya boleh. Tinggal tergantung kita biasanya yang mana. Yang pakai ini silakan terus pakai ini wajah Tuhan dia, yang nggak pakai ini karena keyakinannya silakan wajah Tuhan dia. Nggak beda mazhab. Dalam Imam Syafi'i pun ada dua pendapat, nggak usah main ributnya kata-kata yang salah-salah. Yang dimaksud dengan ilmu itu yang begitu tuh, bukan yang ngerasa benar sendiri menyalahkan yang lain. Selagi ada dasarnya kuat dari hadis, itu nggak boleh kita salahin, walaupun juga belum tentu boleh kita ikuti. Sebelum ini yang namanya kurban. 1 ekor kambing biasanya kita buat 1 orang, sekarang mulai ragu karena ada yang ngebolehin 1 ekor kambing buat 1. Rame lagi. Kalau rame begitu kok kayaknya belajar agama ngaji bukan yang malah damai malah ribut sih. Padahal bukan ngajinya yang salah, cara menanggapi ilmunya yang salah. Kalau kita belajar ngajinya di majelis taklim nggak bakal ribut. Karena belajar ngajinya di handphone. Iya ngerasa itu udah ngaji. Ditanya ngaji di mana? Ya apa? Tinggal buka YouTube, Ustaz apa-apa di situ. Model-model mana ada semua, urusan mana ada semua. Jadi nggak perlu ngaji apalagi pagi-pagi subuh yang enggak. Ntar aja kita mendusin sambil sarapan, kita mak kopi sambil merokok tengah ngaji. Begitu. Padahal disitulah bedanya antara ngaji dengan mencari wawasan. Kalau yang namanya kita ngaji harus ada akhlaknya. Ini kebanyakan rokok nih kayak saya nih. Tapi begitu ngaji kan ada rokok sini. Nah karena ngaji. Iya, dan kita pun nggak selamanya selain kan. Ada yang ntar dulu pakai celana jeans, ada yang pakai kaos ketat. Tapi di sini, ini pada pakai kain rapi. Kenapa? Ngaji. Coba kalau di YouTube kita ngaji pakai celana jeans ya. Kadang-kadang sambil rebahan, sambil merokok bes. Kalau di sini begitu bisa digetok Mas Ridwan. Jadi mesti paham yang namanya ngaji dengan dari wawasan beda. Nah karena enggak ngaji cuma nambah wawasan, akhirnya apa? Wawasannya bertambah tapi keilmuannya enggak bertambah. Nah itu sehingga ini begitu orang beda apa langsung dia nyalahin yang dulu. Salah sama ini ternyata korban saya boleh buat satu keluarga. Nah kita kan korban buat 1 orang doang. Ini ngajar sapi, Imam Sapi salah. Nah ini ya semua akhirnya itu di komentar sedih kita dan generasi muda Islam yang nggak terdidik dalam taklim. Begitu mudahnya menyalahkan ulama, begitu gampangnya beragama seakan-akan bisa langsung ngambil dari Al-Quran dan hadis. Padahal masalah kayak begitu kalau nanya sama orang-orang yang bukan ngaji lulusan pesantren, Ustaz bagaimana sih hukumnya? Dua-duanya ada dalam mazhab Imam Syafi'i. Ada yang 1 ekor kambing 1 orang. Nah itu yang bertahan lama dan banyak diikuti tuh sama para ulama dulu, tersebar oleh di seluruh dunia. Baru beberapa ratus tahun kemudian muncul seorang ulama namanya Imam Romli. Dia mengambil pendapat bahwa 1 ekor kambing boleh 1 keluarga. Terus bagaimana Ustaz? Ikut yang resmi. Kalau MUI sudah mengeluarkan keputusan, ikutin apa kata keputusan MUI. Walaupun ada 1 ulama MUI yang beda. Paham gak? Mazhab Syafi'i resminya 1 ekor kambing 1 ekor. Tapi ada ulama dari mazhab Syafi'i yang membolehkan. Berarti apa? Ya pilih yang 1 ekor kambing 1 orang. Kecuali ada yang kepepet. Saya sebenarnya hati nih nabung sekeluarga nih. Bini saya begitu mendengar saya mau korban, nama saya minta cerai karena dibantuin begitu. Kemudian apa lagi? Anak-anak saya juga begitu. Kok papa enak bener korban pakai nama sendiri, kalau sementara selama kita bantuin nabung. Ini gara-gara korban pakai nama 1, di rumah tangga berantakan ini. Nah kalau begitu kan udah ada pendapat Imam Romli yang mengatakan boleh 1 ekor kambing buat keluarga, adem, damai, dan berantem. Itu namanya ngaji. Tapi kalau kita Masya Allah, memang mengerikan Pak sekarang ini. Ada lagi yang berani berkata begini, selama ini ibadah sholat, saya sudah mempelajari hadisnya, bahkan saya pelajari kitab-kitabnya dari mazhab Imam Hanafi sampai Imam Syafi'i, semua saya baca. Tidak ada perintah makmum untuk baca Fatihah. Parah. Nah sementara
saya. Iya, saya Pak Elsi, Pak, kalau saya Pak Elsi, lulusan Ciliwung. Iya, karena langsung ikut semua sehingga menyalahkan ibadah orang tuanya, menyalahkan ibadah gurunya, langsung main ponis saja hanya karena melihat ada produk luar. Produk luar banyak yang bagus, tapi ada juga yang boncos. Sama di kita juga, pondok di Indonesia banyak yang bagus, banyak yang lahir ulama besar, tapi juga ada yang boncos. Cuma bedanya kalau produk lokal boncos nggak berani dakwah di medsos. Tapi kalau produk luar biar boncos, karena produk luar di medsos hukumannya banyak, ngaruh subscribe. Ibu-ibu Ciganjur pada subscribe, kenapa? Ilmunya banyak di kampus, nanti ganteng. Ustadznya ganteng, akhirnya sembarangan dia. Nah maka alhamdulillah nih mulai banyak santri-santri dari Indonesia yang tradisional mulai berani membahas mereka yang lulusan luar, yang mengajarkan pemahaman, yang menjalankan kita, baca kitabnya hancur berantakan, baca kitabnya salah. Jadi selama ini ternyata banyak orang kita yang salah paham, anggapannya kalau orang sudah bisa bahasa Arab, udah bisa baca kitab. Nah kalau itu orang Saudi ulama semua. Ya kalau itu TKI yang baru pulang dari sana, aja bikin pesantren. Ngapa dikalian jadi bocor? Karena ternyata ilmu agama itu bukan sekedar bisa bahasa Arab, harus terdidik. Nah di Indonesia untuk para ulama juga kalah kualitasnya. Tanpa kita melemahkan yang lulusan luar negeri, yang penting kita ngaji yang benar, yang punya literatur yang sama, nggak dikit-dikit nyalahin, nggak dikit-dikit nyalahin. Udah masalah ini bid'ah itu bid'ah, di mana baru terkenal banget. Sehingga pada akhirnya apa? Kemarin begitu COVID ada, itu banyak yang senang. Kenapa? Karena banyak yang meninggal tanpa ditahlil. Yang nggak senang cuma hamil doang. Iya, begitu sampai langsung bungkus, bandingin udah di rumah sakit, dibungkus di rumah sakit, tak hilang kerjaan hamil. Iya, senang tuh kan begitu kan jadi iya itu ada wabah, tapi sewalau bagaimanapun juga seorang anak jangan sampai merasa bebas ketika ada musibah terhadap orang tuanya, apalagi meninggal dunia kalau dia tidak sama sekali berkesempatan untuk mendoakan orang tua. Sedih. Kalau memang kemarin wabah, mudah-mudahan yang meninggal kena wabah Allah kasih ampunan. Tapi kita sebagai anak yang ditinggalkan, saudara yang ditinggalkan dan dilupakan, jangan lupa dengan kejadian itu. Semakin membuat kita semangat. Malam Jumat kita kirim Fatihah, hari Jumat kalau tetap kita ziarah kubur, berangkat ke masjid, jadinya ditingkatin. Kenapa? Karena sekarang udah nambah yang kita niatin. Kemarin buat kita, sekarang babat kita. Atau mungkin ada yang barang sekeluarga nggak ada kita tingkatin. Kenapa? Itu sangat dibutuhkan menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi jangan disangka ini nggak penting dengan kaitannya mati. Ngaji itu penting dengan kaitan mati. Begitu kita yang begitu kita bimbing anak kita. Udah ikutin aja cara lama guru-guru kita. Ikutin cara lama ibadah orang tua kita yang bersumber dari ulama yang meyakini bahwa zikir dan tahlil itu bermanfaat, yang meyakini bahwa amal ibadah yang hidup berpengaruh terhadap yang mati. Kalau kita bahas semuanya panjang dan yang satu yang penting kita pertama kita awali amal ibadah kita dengan ilmu. Banyak Pak itu dari mulai ini wajah tuh lagi ramai, kemudian juga makmum gak usah baca Fatihah. Itu silakan, emang ada pendapatnya begitu, tapi jangan bilang bahwa saya sudah baca seluruh kitab. Waduh. Padahal di madzhab Syafi'i hampir semua kitab itu sama. Makmum itu baca Fatihah kecuali makmum masbuk. Makmum masbuk Fatihahnya ditanggung sama imam rakaat pertama, kedua, ketiga. Kalau 4 rakaat jangan ditanggung sama imam. Kalau ditanggung semua ya sekali rukuk ditanggung imam, itu imam. Jangan teliti, pada masa soal teliti, gitu, nggak bisa begitu. Jadi ikutin, jangan sampai enggak. Yang kedua, faidah kana amalu bi ghairi ilmin kana ma yafsiduhu aksaru mimma yaslahuhu. Kalau ada orang yang beramal tanpa ilmu, maka sesuatu yang rusak lebih besar daripada yang bagus. Kita jangan bangga kalau kita berwudu tanpa ilmu. Kita jangan bangga kalau kita sholat tanpa ilmu. Kenapa? Karena bisa jadi saat kita wudu ada yang ngikutin. Karena bisa jadi saat kita sholat anak kita melihatin. Begitu kita sholat, anak kita besoknya ngikutin cara kita sholat. Kalau cara kita sholat salah, maka anak kita juga salah. Kebetulan anak kita anak gaul.
senang berdakwah. Kalau dia senang main motor, jadi anak motor. Dia senang ada teman-temannya sholat, ajakannya bagus, dakwahnya cakep. Tapi sayang teknis pelaksanaannya salah. Gara-gara siapa? Bapaknya ibadah nggak pakai ilmu. Nggak usah bicara maksiat. Kalau maksiat mah kemudian diikuti udah pasti dosa. Ini amal ibadah justru malah salah ketika kita melaksanakannya tanpa ilmu. Jadi mudah kalau guru kita mengajarin dari mulai berdirinya, Pak. Semuanya ada hadisnya. Bahkan pernah ada yang berdiskusi sama saya urusan sholat aja. Karena menurut dia kalau yang namanya amal ibadah sekecil-kecilnya harus disumberkan kepada Al-Quran dan hadis. Saya setuju 1000%. Saya setuju 1000%. Sekecil-kecilnya amal ibadah harus berdasarkan Al-Quran dan hadis. Maka kita mulai. Begitu sholat kita berdiri tegak. Nah tegak menurut mazhab Imam Syafi'i meluruskan dada ke arah kiblat, kaki kanan dan kaki kiri renggang dengan jarak sejengkal kalau dia orang laki. Kalau perempuan rapat. Nah sekarang dia nggak setuju. Dia mana hadisnya? Ada dia sekarang. Karena kalau ente nggak ada hadisnya, nggak ada hadisnya. Apa hadisnya? Yaitu rapatkanlah barisan saf kita sampai berhimpitan bahu kita dan kaki-kaki kita, itu hadisnya sama. Ente berpendapat renggang hadisnya itu, kita mazhab Syafi'i berpendapat rapat sejengkal juga hadisnya itu. Cuma bedanya kalau kita mengepasin. Kata Rasul dalam hadisnya, himpitkan bahu kita dengan bahu dia. Kalau bahu udah nempel, nggak perlu mengkang, emang segitu ukuran kakinya. Tanpa nyalahin yang mengkang, Pak. Gitu Pak. Artinya Pak, karena yang mengkang ini kan baru jadinya kayak kita dianggap salah, nggak ada hadisnya, padahal hadisnya sama, pemahamannya beda. Kalau ini udah nempel, lurus, nggak perlu mengkang. Bahkan kalau kita praktekin begitu mengkang, ini nggak nempel. Ini rendah. Kita tempelin, doyong kita. Jadi jangan sampai bilang bahwa ajaran orang tua kita dulu nggak ada hadis, semuanya ada, cuma kita dipermudah. Kita bawa iman Islam, meninggal membawa Islam yang mana? Islam yang beribadah berdasarkan Al-Quran dan hadis, mengikuti ulama. Karena kita ngikutin ulama dipermudah, nggak perlu tahu Quran dan hadisnya, yang penting ada ulama ikutannya. Namanya kita mukallid, orang yang taklid. Ulama yang mujtahid memang harus tahu mana hadisnya, mana Qurannya, bagaimana sadar dia, siapa perawinya, itu urusan kita. Repot kalau urusan kita begitu. Ya iya Pak, kita sehat kali ibadah karena sakit kita. Ya iya begitu pagi-pagi udah ngapalin sanad. Dan begitu pagi-pagi ngapalin sanad untuk kayak ini, ya kita pakai sanad semua. Maka saya nggak baca, nah baca saya punya mau paling ngapalinnya. Kita langsung ke hadis-hadisnya aja. Artinya Pak, kita sudah dimudahkan oleh Allah. Dengan adanya Rasulullah SAW, dengan adanya para alim ulama ikutan kita hormati mereka dengan konsekuen bahwa mazhab kita Imam Syafi'i, mazhab yang lain kita hormatin, tapi jangan nyampur-nyampuri. Jadi sekarang kalau kata guru kita kemarin udah satu ekor kambing satu orang, walaupun itu ustaz terkenal kita hormati, kita muliain, dia orang alim segala macam, tapi bukan buat kita ikuti. Kan banyak ulama-ulama di YouTube yang bagus pada Buya Yahya. Ikutin tuh Buya Yahya tuh, Habib Taufik, kita ikutin dia, emang orang kita dia mana? Gitu. Iya, Aswaja juga, nggak tahu Imam Syafi'i. Kalau yang lainnya belum kita kenal, kalau nggak kita dengerinnya, kalau emang enak bagus cakep, jangan dulu kita ikutin. Paham ya Pak ya? Ajarkan itu satu, amal kita dengan ilmu itu amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keduanya kemudian itu namanya bagian dari ilmu syariat. Kemudian innama a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Fasaumu wa sholatu wa hajju wa sa'ir ta'ati la tasdu ila dunya. Amal kita udah pakai ilmu semuanya. Sedekah kita pakai ilmu, zakat kita pakai ilmu, kurban kita pakai ilmu, sholat kita pakai ilmu, tapi belum tentu diterima sama Allah. Belum tentu, enggak langsung wah merdeka, enggak. Kenapa? Ada hal lain penentunya. Niatnya karena apa? Nah di sinilah disebutnya dengan ilmu tasawuf. Makanya kok enggak, jangan kita bilang tasawuf itu adalah ilmu yang tiba-tiba, enggak. Kita sholat, kita sedekah banyak mata, tapi kalau niat kita bukan karena Allah, maka di situ amal kita ditolak. Kita mesti ikhlas ridho karena Allah. Begitu juga sholat mesti khusyuk karena Allah. Sholat tidak pakai ilmu, tapi khusyuknya enggak, khawatir ditolak karena kata Nabi lah sholat liman lahu su'at lalu. Waduh kita mikir Ustaz, kenapa saya sholat nggak khusyuk ini?
Islam apa? Jangan ngerasa kita jadi ustaz dulu, sebentar dulu, tapi mesti yang bagaimana? Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kita semua tidak akan bisa khusyuk kalau nggak ngaji. Karena khusyuk yang paling normal adalah kata Nabi ketika dia sholat mikirin sholatnya. Dia berdiri mikirin tegaknya saya begini. Begitu dia ngangkat tangan maka bergeraknya begini, tingginya segini, lebarnya segini. Begitu turun-turunnya caranya begini, naruhnya di sini begini. Gitu. Tangan bergerak, pikiran berpikir, hati ingetin. Kalau dia ngaji pakai ilmu. Begitu dia baca Fatihah diingetin, main tajwidnya. Bismillah, di situ ada tasdidnya, di situ ada lam jalahnya, di situ panjang dan pendeknya, di situ berhenti ada mat alif di sukunnya, alif lamnya ada komariahnya, terus diikuti terus tuh. Sampai walad dolin. Mikirin lagi baca Fatihah, mikirin Fatihah. Dia baca surah, dia mikirin lagi surah apa nih yang kira-kira sederhana. Kalau sederhananya ulama biasanya sabihis. Kalau sederhananya kita guru, tapi ketahuan gak enak. Akhirnya pindah kina. Kita pikirin tasdidnya segala macam. Sampai akhirnya masuklah kita membaca surah mulut kita, pikiran kita mikirin buku baca surahnya. Begitu mau turun ruku kita pikirin lagi. Saya madzhab Syafi'i, cara turun rukunya bagaimana? Apakah angkat tangan dulu apa enggak? Letakin tangannya bagaimana? Sami Allahu liman hamidahnya bagaimana? Kalau kita meyakini bahwa kita ikut ulama kayak Imam Syafi'i, mazhabnya kita konsekuen, pasti bisa masuk. Gimana? Tapi coba kalau kita nggak begitu ngangkat tangannya bingung. Ini siapa nih ya? Ini seatas apa ke bawah? Begitu naruhnya ngelihat samping kita, ini samping kanan kita di bawah. Nanti jadi saya mau. Tapi ketika kita punya ilmu, yang lain mau begini, yang lain mau begini, kita mau tetap di bawah dada, di atas titik segeri kelapa. Jadi perbedaan itu memang ada, tapi kita jangan bikin bingung karena banyak perbedaan, karena kita tolabul ilmi. Makanya pentingnya kita ngaji di situ agar kita tidak salah dalam menentukan langkah tanpa menyalahkan yang lain. Karena sekarang ini yang sudah banyak perbedaan-perbedaan itu, yang penting kalau berbeda tolong berbeda dengan ilmu sehingga mendatangkan kebijaksanaan dan tetap memperkuat ukhuwah Islamiyah. Selanjutnya, jadi penting ikhlas tuh. Ikhlas kita penting, khusyuk kita penting. Kalau ikhlas mah gampang, Pak, ikhlas mah. Begitu hati kita enggak ikhlas, pada sedekah terus. Jadi kayak orang kesel kita. Jumat ini sedekah enggak ikhlas. Jadi enggak apa-apa jadi Jumat, Jumat Sabtu saya sedekah lagi. Begitu sedekah, kayak Sabtu enggak ikhlas juga, mungkin Jumat malam Minggu saya sedekah lagi. Kayak orang kesel, ngambul orang tiga itu. Insya Allah bakal ikhlas, bukannya malah berhenti ibadahnya. Kayaknya Jumat itu sedekah juga. Kenapa? Masih keingetan ada di hati. Kayaknya nggak ikhlas nih. Mulai besok mau percuma ibadah, sedekah kalau masih ikhlas. Nah ini bahayanya. Sama juga pernah saya ungkapkan, kalau kita ibadah nggak ikhlas, sedekah, sholat nggak khusyuk, jangan sholat dan sedekahnya yang berhenti. Tapi tidak ikhlas dan tidak khusyuknya yang kita hilangkan, seperti kita sakit tenggorokan. Yang kita hilangin penyakit tenggorokan, yang tenggorokan. Penyakit yang kita hilangin, yang batuk nggak tahan, udah potong mati semuanya. Nah sama amal ibadah itu kita ikhlas begitu. Sekarang begitu juga ibu-ibu rumah tangga kan surganya di rumahnya. Nggak perlu jauh-jauh dari surga, nggak perlu Madura, nggak perlu Banten. Surganya orang perempuan itu di rumah. Kenapa? Karena di rumah itu ada pekerjaan yang menuntut dia ikhlas. Rutinitasnya nyediain kopi. Orang perempuan kalau udah biasa nyediain kopi buat lakinya, itu nggak peduli yang perasaan hatinya, biar terlibat gabut lakinya nih. Emang udah biasa diseduhin juga kopi. Ikhlas, padahal lakinya yang sering banget. Ya genit. Tapi tetap diseduhin, cuman beda naruhnya. Lalu diganti. Ikhlas, karena biasa di situlah. Makanya kita belajar ilmu tasawuf, belajar ilmu fikih, belajar ilmu tauhid. Agar apa? Agar ketika kita beribadah kepada Allah, jangankan yang gede, yang kecil pun diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaratnya ngaji. Itu bukan nonton. Kalau itu bukan nonton kita. Benar kita mau melihat ceramah UAS. Iklannya TikTok. Bagaimana ya? Iklannya TikTok belum goyang sana goyang sih.
dan juga kepada seluruh jamaah yang punya anak, ayo didik anak kita supaya ke majlis taklim, pada guru-guru semuanya, agar mereka punya bekal untuk amal ibadah dan kita bisa punya harapan anak yang soleh dan soleha. Maka itu saya akhiri, jadi intinya pagi hari ini ayo kita semangat ilmu, karena ilmu itu ada 3 sebagaimana malaikat Jibril datang ke Nabi memberitahu bahwasannya iman, Islam dan ihsan. Iman itu berkaitan dengan akidah, Pak, mesti banyak. Akidah kita namanya ahlus sunnah wal jamaah. Kalau akidah itu nggak ngomongin kunut, akidah itu nggak ngomongin kunut, akidah itu ngomongin Allah yang punya sifat 20 yang wajib, mustahil 20, jaiz 20. Maka berarti kalau ada orang Allah tidak punya sifat, maka berarti bukan ahlus sunnah. Nah ini nama nih, kalau ada orang yang ngajarin Allah tuh nggak punya sifat, antara zat dan sifat menyatu, berarti orang bukan ahli kita nih. Kenapa? Kalau kita Allah punya sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz. Masuk kepada Rasul, kita beriman kepada Rasulullah. Ada berapa nabi? 124.313 menjadi Rasul, tersebut dalam Al-Quran 25. Yang wajib kita kenal ada 25 nabi terakhirnya Nabi Muhammad SAW. Tahu-tahu ada yang bilang enggak, ada lagi nabi sudah nabi. Kita bilang ini bukan ahli sunnah wal jamaah. Malaikat yang bagaimana nggak pernah salah malaikat mah, apa yang Allah suruh dikerjain yang dilarang tinggalin. Kalau ada malaikat yang salah nanti wahyu katanya malaikat Jibril keder. Ini berarti bukan ahli sunnah wal jamaah. Terus yang 5 ke 6 sampai takdir baik dan takdir buruk datangnya dari Allah. Kita wajib berusaha, tapi takdir Allah yang menentukan. Jangan takdir dulu. Ya saya memang takdir Allah malas sekali. Nah ini kan, dia merasa malas, takdirnya malas, enggak begitu, enggak boleh. Kata orang yang menjudi, emang takdirnya menjudi kan saya. Kata mereka yang berzina, takdir saya penzina kan. Itu enggak boleh. Kenapa? Karena kita wajib berusaha mengamalkan yang baik, meninggalkan yang buruk. Kita berangkat kayak kemarin Pak, begitu sampai kemana namanya takdir Allah. Tapi jangan kita bilang emang kayak takdir tidur lagi, belum tidur benar. Usaha dulu berangkat, begitu berangkat sampai takdir Allah. Begitu mau berangkat tahu-tahu jadi mana Bapak? Apa? Ada tamu, ngapain? Bayar utang 20 juta. Balik lagi gitu. Berarti takdirnya nggak nyampe. Jangan usaha dulu udah takdir. Kalau begitu namanya paham jabariyah, paham qadariyah. Nah kalau sudah berkaitan dengan itu namanya akidah ahlus sunnah wal jamaah. Belum lagi masalah Islam tadi itu, sholat segala macam. Kita bermadzhab Imam Syafi'i. Nah kalau untuk ihsan, akhlak semuanya sama. Bahkan jangankan beda akidah, jangankan beda syariat, beda agama pun urusan ihsan sama. Beli nggak boleh nipu. Cina Ustaz, ya tentu nggak boleh. Kenapa? Karena emang ada Islam begitu. Ada orang menyembah Tuhan selain Allah, jangan diganggu. Kenapa? Karena lakum dinukum waliyad ihsan bicaranya. Jadi kalau ihsan seluruh agama sama, itu yang disebut dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Islam dari dulu belajar HAM. Pulang dari sini kita nggak punya sendal, sendal kita ada yang ngambil. Sendal orang ambil juga kayak salah. Ya sama kan begitu. Kita dagang usaha tahu-tahu begitu tahu-tahu ada 2 lembar dipalsu 100.000, berarti 200.000. Enggak boleh kita belanja ini, kita nipu orang lagi. Udah rezeki kita segitu, kalau emang ini musibah kita ikhlasin, mudah-mudahan Allah ganti berpuluh-puluh kali. Bukan ajarin lagi, tidak tipu juga. Ini aku jangan juga sama belajar. Hari sejarah tipu semua. Nah itu yang namanya ihsan. Maka mudah-mudahan pada pagi hari ini walaupun waktu singkat, saya juga mohon maaf karena kondisinya yang belum fit sebetulnya, belum fit benar, tapi karena kangen sama masyarakat Ciganjur. Mudah-mudahan pasal itu ini menjadikan sebab ya kita dipertemukan oleh Allah. Amin. Saya rasa cukup Ustaz ya. Mungkin ada pertanyaan. Oh silakan. Itu kalau kita belajar dari medsos atau dari YouTube atau segala macam, apakah ada keberkahan yang kita dapat? Dan juga apakah ilmu agama yang kita dengar, yang kita pelajari itu menjadi kan kalau misalnya kita belajar kan istilahnya ada runut gurunya gitu loh. Apakah itu bisa seperti itu Pak Kiai? Jadi begini, karena melihat daripada wadah dari medsos itu adalah handphone
yang isi handphone tidak hanya bernilai ketaatan tapi juga maksiat, maka kalau tidak ada berkahnya saya agak sedikit kurang setuju. Tapi kalau ada hikmahnya, saya setuju. Karena kalau hikmah itu bisa lahir dari sesuatu yang tidak mulia. Bahkan kita boleh ngambil hikmah dari binatang. Jadi ketika ada bilang ambillah ilmu walaupun dari seekor binatang, berarti ilmu itu ilmu hikmah. Ada kambing melahirkan, ada kucing kawin gitu, ada sekak kawin, kemudian diguling-gulingin badannya kayak mandi junub tuh. Dan ada hikmahnya tuh. Berarti ambil hikmah dari kucing, bukan berarti kita berguru sama kucing. Nah itu. Ada hikmahnya, bukan berarti dia diguru kita kan. Sama sesuatu yang tidak mulia tapi juga tidak mendatangkan keburukan, ada dampak baiknya, kita ambil hikmahnya. Hikmahnya nambah wawasan. Minimal kita yang jarang ke Mekah setiap hari bisa naik Mekah. Ini dipaket kan begitu. Itu kan TikTok yang ikut. Bukan cuma kabarnya. Jadi kalau ngaji itu langkahnya Allah kasih ampunan. Bahkan yang ketiduran nih gak dapat apa-apa, pahala ngaji dapat. Ada orang mengantuk bener semalam tapi demi cintanya sama kuliah subuh dia datang dipaksain habis sholat subuh. Begitu sampai kok bangun doa deh. Tapi itu bagus, dapat pahala aja. Walaupun dia nggak dapat ilmu sama sekali, nggak dikurangi sama sekali pahala lagi, dia nggak beda sama yang lain. Yang penting jangan diniatin dari rumah. Nah itu, bukan musola aja tidurnya. Nah ini. Jadi bedain antara ketiduran sama sengaja tidur. Kalau sengaja tidur mengurangi pahala, tapi kalau ketiduran nggak mengurangi pahala sama sekali. Jadi jangan tinggalin pengajian walaupun kita senang di mana. Saya juga senang. Kayak tadi tuh kita bisa tahu tentang ilmu, tentang ini dari ini, perbedaan ini. Kita kembali ke sini. Kembali yang kemarin ini. Bukan karena kita demen deket sama ini, akrab sama ini, satu pemahaman perjuangan namanya satu pilihan partai politik cuma ini buang semua tuh. Kalau kita berpikir seperti itu, maka objektivitas ilmu gak bakal ada. Kalau sudah ilmu, ya ilmu bicaranya. Hak adalah hak, batil adalah batil. Pada jamaah barangkali masih ada. Silakan.